Bagi fotografer bawah air Christian Lane, itu adalah penyelaman rutin di Great Barrier Reef, Australia. Dia sedang memotret sekelompok pari manta jantan yang sedang mengejar pari manta betina ketika dia tiba-tiba melihat sesuatu yang membuatnya memeriksa apakah lampu kameranya rusak. Ada seekor pari manta merah muda di jendela bidiknya. Keindahan bawah laut lainnya yang sejenis biasanya berwarna hitam di bagian atas dan putih di bagian bawah. Makhluk yang Christian temui hari itu berwarna hitam di bagian atas dan merah muda di bagian bawah. Ternyata sang fotografer bertemu dengan Inspektur Clouseau, satu-satunya pari manta merah muda yang diketahui hidup di perairan sekitar Pulau Lady Elliot. Ikan ini dinamai sesuai dengan nama detektif terkenal dari film Pink Panther. Pari ini sangat tenang. Ia menatap fotografer dengan matanya yang besar. Bahkan sepertinya ia tersenyum pada tamunya. Seperti yang diingat Christian dalam sebuah wawancara, dia berhasil mengambil 5 foto bagus Inspektur Clouseau dalam 30 menit yang mereka habiskan bersama. Para penyelam pertama kali melihat pari manta yang unik ini pada tahun 2015, dan pari itu hanya terlihat kurang dari 10 kali sejak saat itu. Awalnya para ilmuwan mengira rahasia dari warna yang gak biasa ini ada pada makanannya. Mereka mengambil sampel kulitnya dan menemukan bahwa warna itu sebenarnya hasil mutasi genetik yang menyebabkannya mengekspresikan melanin secara berbeda. Banyak ikan yang memilikinya, tapi biasanya itu mengubahnya menjadi albino. Untuk makhluk laut biasa, kombinasi warna hitam yang menyatu dengan air gelap dan gak bisa dilihat dari atas dan putih yang menyatu dengan cahaya adalah perlindungan yang ideal. Mutasi warna dengan warna merah muda pada pandangan akan membuat hewan laut lainnya lebih rentan terhadap predator. Tapi, pari manta yang beratnya mencapai 1.360 kg dan 1,5 kali lebih tinggi dari rata-rata pemain bola basket nggak perlu takut apapun. Makhluk ini terlahir cukup besar dan tumbuh dengan cepat dalam beberapa tahun pertama sehingga mereka bisa mempertahankan diri. Kalau kamu terkesan dengan pari manta yang berwarna seperti permen karet, mari temui lebah biru. Penghuni Australia yang unik ini memiliki garis-garis biru kehijauan, bukan kuning, yang membuatnya terlihat seperti safir terbang. Sayapnya yang tipis berwarna coklat terlihat seperti lapisan plastik dengan pola ukiran. Hal lain yang gak biasa dari lebah ini adalah gaya hidupnya. Lebah bergaris biru adalah lebah jomblo. Lebah ini gak bergerak dalam kawanan dan gak tinggal di sarang yang besar. Lebah ini lebih suka tinggal di liang kecil di dalam tanah atau celah-celah batu. Lebah biru juga punya cara penyerbukan yang khusus. Mereka hinggap di atas bunga, memegangnya dengan erat dan menggoyangkan seluruh tubuhnya untuk membuat bunga bergerak dengan cepat dan lembut. Kemudian, lebah berhenti dan mengumpulkan semua serbuk sari yang keluar dari kapsul di dalam bunga. Lebah biru bekerja untuk pertanian Australia, membantu penyerbukan tomat, cranberry, terong, blueberry, kiwi, dan cabai. Hewan unik Australia berikutnya disebut-sebut sebagai hewan yang paling bahagia di planet ini. Quokka gak pernah berhenti tersenyum dan terlihat seperti boneka beruang hidup. Ini adalah makhluk nokturnal seukuran kucing. Quokka mewarisi penampilannya dari kerabatnya, kanguru. Quokka juga punya kantung yang berfungsi sebagai rumah bagi anak-anaknya selama 6 bulan. Quokka memakan rumput, semak, dan dedaunan. Kalau nggak ada cukup makanan, mereka bisa menggunakan lemak yang tersimpan di ekornya sebagai sumber energi. Mereka kebanyakan tinggal di Pulau Rottnest di lepas pantai Australia Barat. Karena nggak ada predator atau lalu lintas di sana, Quokka nggak perlu takut dan dengan senang hati bersentuhan dengan manusia. Menyentuh mereka adalah tindakan yang melanggar hukum, tapi nggak ada yang melarang untuk bersuah foto. Ketika kamu menatap mata si imut ini, satu-satunya pertanyaan adalah, siapa yang mengira sebutannya adalah setan Tasmania? Ya, ia nggak begitu bersahabat dengan para pemukim Eropa yang datang ke Tasmania pada awal abad ke-19. Si imut ini menyambut mereka dengan geraman menakutkan, mekikan bernada tinggi dan jeritan yang nggak wajar. Para pemukim Eropa nggak ragu lagi untuk menamainya saat melihat telinga merah dan rahang ekstra putih dengan gigi yang tajam. Tapi ketika nggak harus mempertahankan diri, makanannya atau membuat pasangannya terkesan, makhluk ini kembali ke penampilannya yang imut. Dan meskipun setan Tasmania adalah marsupial karnivora terbesar di dunia yang masih hidup,
Mereka nggak berburu mangsanya, melainkan memakan bangkai. Setan Tasmania sebagian besar aktif di malam hari, tapi juga menikmati waktu di bawah sinar matahari, terutama di dalam air, bermain air. Setan Tasmania betina punya kantong untuk membawa anak-anak mereka dan bisa memuat hingga 4 anak sekaligus. Pahlawan kita hari ini sangat unik sehingga para ilmuwan pertama yang mendeskripsikannya mengira bahwa mereka sedang berurusan dengan sebuah tipuan. Platypus punya paruh dan kaki berselaput seperti bebek, ekor biwara, serta tubuh dan bulu berang-berang. Platypus jantan juga punya penyengat tajam dengan racun di tumit kaki belakangnya yang dapat digunakan untuk mempertahankan diri dari musuh. Mamalia berbisa adalah sesuatu yang sangat langka. Platypus mendayung saat mereka berburu di bawah air. Platypus bisa menghabiskan waktu hingga 2 menit terendam untuk mencium bau makanan di dasar laut. Platypus nggak punya gigi, jadi mereka menggunakan kerikil untuk mengunyah makanannya. Platypus nggak terlihat anggun saat bergerak di darat, tapi mereka bisa berlari jika memang harus. Echidna adalah hibrida alami Australia lainnya yang unik. Hewan ini punya duri seperti landak, paruh seperti burung, kantung seperti wombat, dan bertelur seperti reptil. Echidna memberi makan anak-anaknya dengan susu yang keluar begitu saja dari kulit di dalam kantungnya, dan anak-anaknya menikmatinya. Karena punya ciri-ciri mamalia dan reptil, namanya diambil dari nama makhluk dalam mitologi Yunani yang setengah wanita dan setengah ular. Echidna punya moncong yang cukup kuat, yang mereka gunakan untuk mematahkan batang kayu dan gundukan rayap. Indera penciuman mereka sangat baik, sehingga mereka dapat mencium bau makanan dan bahaya. Tungkai mereka pendek, dengan cakar seperti sekop, sempurna untuk menggali makanan. Echidna gak suka ditemani manusia atau hewan lain, tapi kamu masih bisa menemukannya di seluruh Australia, dari gurun hingga hutan hujan dan pegunungan. Echidna adalah mamalia asli yang paling banyak ditemukan di negara ini. Echidna adalah perenang yang hebat dan mereka terlihat menyeberangi sungai. Ketika cuaca menjadi terlalu buruk bagi mereka, mereka akan menggali ke dalam tanah atau di batang kayu berongga dan liang yang ditinggalkan oleh hewan lain. Hewan yang terlihat seperti perpaduan antara koala dan kanguru ini adalah kanguru pohon. Mereka nggak suka ditemani orang lain dan bersembunyi di antara pepohonan di hutan hujan tropis, di pegunungan di Queensland, Papua Nugini, dan pulau-pulau di sekitarnya. Mereka nggak membangun sarang dan hanya berkemah di dahan manapun yang mereka anggap aman. Kanguru pohon terlahir dengan persiapan yang baik untuk cara hidup seperti ini dengan tungkai belakang yang lebih pendek, lengan yang kuat, dan ekor yang panjang untuk keseimbangan saat melompat di antara dahan-dahan. Mereka punya kaki yang lebih lebar daripada kerabatnya di darat dan telapak kaki yang empuk dengan cakar melengkung yang tajam untuk membantu mereka mencengkeram saat memanjat. Kanguru pohon adalah pelompat jarak jauh yang hebat, baik di antara pepohonan maupun dari puncaknya. Semua ini membuat mereka agak kikuk saat berada di tanah. Ekornya yang berat membuat mereka melompat dengan lucu. Mereka mencondongkan tubuh jauh ke depan untuk menjaga keseimbangan. Mereka juga punya bakat yang keren untuk menggerakkan kaki belakang mereka secara mandiri saat berjalan. Mereka menghabiskan sekitar 60% hidupnya untuk tidur. Kedengarannya seperti mimpi ya. Setidaknya ada 12 spesies dari hewan imut ini dengan warna bulu mulai dari warna keemasan dan merah hingga hitam dan coklat tua. Apakah kamu baru saja mendengar suara gergaji mesin? Pasti ada burung liar di dekatmu. Mereka punya kekuatan super untuk meniru suara dari sekelilingnya. Dengan bantuan beberapa otot yang rumit di dalam syrinx, burung liar bisa menirukan suara rana kamera, berbagai alat, burung lain, dan kabarnya bahkan ucapan manusia. Mereka membutuhkan waktu hingga 1 tahun untuk menguasai bakat ini, dan kemudian mereka dapat menggunakannya untuk menipu saingan mereka. Burung liar kebanyakan hinggap di dekat tanah dan jarang terbang. Mereka mendapatkan namanya dari bentuk ekornya yang indah. Ini adalah alat kawin yang bagus karena terlihat seperti kecapi ketika dibuka.